Pemirsa, sejumlah ahli dari berbagai disiplin ilmu dihadirkan oleh kuasa hukum 6 terpidana dalam sidang peninjauan kembali di Pengadilan Cirebon pada Senin 23 September 2024. Di antaranya ahli kecelakaan, ahli mata hingga ahli hukum pidana. Kehadiran mereka untuk membuktikan bahwa dakwaan terhadap 6 terpidana salah alamat dan kematian Vina serta Eki bukanlah disebabkan oleh pembunuhan. Dalam dialog Prime hari ini kami menghadirkan dua ahli serta kuasa hukum terpidana. Yang pertama adalah Jutek Bongso, kuasa hukum dari 6 terpidana, dan juga ada Hudri Sitompul, pakar hukum pidana. Selamat sore Pak Hudri, selamat sore Pak Jutek. Selamat sore. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama NTV Prime. Saya ke Pak Jutek terlebih dahulu untuk sedikit mereview persidangan kemarin. Ada beberapa poin-poin yang cukup menarik yang kemarin menjadi highlight dalam persidangan. Salah satunya yang pertama adalah soal ahli mata yang mengatakan bagaimana jarak saksi melihat peristiwa. Bagaimana Anda mencatat keterangan saksi ahli ini dalam meyakinkan hakim tentang bagaimana kesaksian ahli sebelumnya, Pak Jutek? Ini Mbak Tasya, kami menghadirkan ahli ini kan dalam rangka untuk mematahkan semua dakwaan, semua pertimbangan dalam putusan di putusan tahun 2016 yang lalu. Ya, satu-satu kami coba hadirkan karena kami nggak bisa bercerita sendiri, oleh karena di dalam 184 kan harus lewat ahli yang menceritakan karena kami tentu bukan ahli mata, ahli forensik dan lain. Tentu pertanyaan-pertanyaan kita bersama dari masyarakat kita harus jawab lewat ahli. Itu sebabnya kami hadirkan misalnya ahli mata. Karena di dalam putusan tahun 2016 lalu dikatakan bahwa peristiwa ini dari Aib dan Dede sedang membeli rokok di depan warung Man. Kami coba telusuri karena sekarang beredar gambar jadi 6 meter, saya bingung itu dari mana 6 meternya, mungkin lebar jalan 6 meter. Pak Jutek, kita akan sama-sama menghadirkan karena kemarin memang kita memanggil kuasa hukum dari Ibtu Rudiana ke NTV Prime yang menunjukkan kemudian peta lokasi TKP itu dan kemudian meralat dari 100 meter menjadi 6 meter. Kita akan sama-sama saksikan petanya seperti apa. Kita akan hadirkan, ya ini adalah petanya. Jadi ini posisi di mungkin Pak Jutek bisa melihat sebenarnya di mana posisi saksi. Ini versi Elsa Syarif ya, versi Ibtu Rudiana. Saya tidak mau versi siapapun ya, saya versinya putusan aja. Karena itu yang sudah menjadi putusan rujukan kita dan tempat kita sekarang untuk mengajukan PK, novum dan kekhilafan dan juga pertentangan keputusan dengan yang lain. Di dalam putusan dikatakan mereka si Aib itu dalam kesaksiannya, dalam pertimbangannya adalah membeli rokok di depan warung SMA Man 2. Ya, kalau Man 2 yang di dalam putusan dikatakan kurang lebih jaraknya 50 meter. Kami ukur ya, kurang lebih kenyataannya, makanya kami minta PS ya, mungkin mudah-mudahan dikabulkan nanti itu hari Jumat minggu ini. Ya 2-3 hari lagi permintaan itu sidang di lokasi ya Pak Jutek? Iya, itu akan jadi berita besar karena kami ingin tunjukkan ke majelis. Iya. Yang disebut dengan Man 2 tuh SMA 2 tuh mana sih? Oke, dan kenyataannya jaraknya sebenarnya berapa meter Pak Jutek? 120 meter. Walaupun di putusannya bilang itu 50 meter. Kita ikuti, makanya kemarin kita bilang ahli mata saya coba hadirkan. Ya kalau ikutin 50 meter. 50 meter bisa nggak? Ternyata nggak bisa. Bahwa manusia itu bisa melihat itu paling jauh ya katanya itu 6-7 meter itu. Makanya sekarang jaraknya jadi 6-7 meter. Kalau ahli mata itu bilang 2 meter mungkin jadi 2 meter dia gitu loh. Ya. Jadi ini udahlah kita nggak usah berbantah-bantahan. Saya hanya mau sampaikan gini Mbak Tasya. Iya. Kalau satu kejadian itu adalah kejadian benar, kita mau tanya tahun ini, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, itu pasti akan berkesesuaian. Barang bukti, kesaksian, ataupun yang lain. Kalaupun ada yang berbeda paling 1-2. Kalau semuanya tidak berkesesuaian 80-90% bahkan 100% tidak berkesesuaian, ini aneh buat saya. Jadi kalau Pak Jutek menganggapnya kemarin itu kesaksian dari ahli mata ini cukup sangat meyakinkan lah ya kira-kira untuk mematahkan kesaksian sebelumnya. Saya ingin membuktikan tukang sulap itu biar malu sendiri, saya bukain satu-satu. Ya kan? Bahwa mata ini dengan sekejap bisa melihat rekaman sekian motor lewat ya di dalam laporan itu kan. Ini yang dimaksud tukang sulap siapa Pak Jutek?
Ya yang tukang ngarang cerita lah, yang tukang ngarang ceritanya itu kan, ya kenapa bisa terjadi bahwa Saksi ini AF cerita, bukan Pak Jutek? ya ya enggak lah, saya nggak sebut nama ya. Jadi tukang sulap ini kan ya artinya yang mengarang cerita lah ya, yang mengarang cerita ya bahwa katakan misalnya di dalam kronologis ya laporan Rudiana, Ya, Aibtu Rudiana waktu itu dia katakan Eki dan Vina itu diikuti dengan teman-temannya 8 orang loh ya dengan 5 motor. ya. Lalu dikejar oleh 11 orang dengan 8 motor. Ya, yang dilihat Aib sih 4 motor. Apa nggak tukang sulap coba Mbak? Ya, coba saya mau tanya, itu kan 5 tambah tambah apa namanya tambah 6 kurang lebih 11 motor ya. Ya. Sisa jadi 4. Tujuhnya kemana? Yang itu yang pertama. Yang kedua, yang saya mau anehkan lagi, saya katakan, terus tiba-tiba sekarang berubah jadi 6 meter. Dulu katanya depan MAN. Depan MAN 2 itu betul ada warung rokok. Kalau dibilang sekarang yang 6 meter itu ada warung, itu warung nasi. Itu dari dulu memang sudah ada, tapi jam 4 sore udah tutup. Nggak ada. Karena itu memang melayani anak-anak sekolah. Kami udah keliling, kami udah tahu di situ gitu kan. Nggak ada. Jadi nanti lagi di lapangan kita nggak usah berbantah-bantahan. Yang saya mau sampaikan, barang bukti semua aneh bin ajaib dan tiba-tiba ada, makanya kami hadirkan ahli mata. Contoh, kita bilang kemampuan mata dalam sekejap hanya 1-2 menit lewat nih, bisa hafal jenis motornya, warna motornya, diduduki oleh siapa aja, bawa apa aja, ngapain aja. Saya pikir itu kayaknya bukan mata, pakai CCTV dia, pakai apa? Ada handycam dia bisa ngerekam dia, ya kan? Iya. Saya tanya kemarin sama ahli, ya kemampuan mata itu merekam untuk dan menyimpan di memori berapa ini sih berapa besar gitu kan? Apalagi dalam suasana dibilang takut. Kalau orang takut itu bukan tersimpan, mungkin lupa. Yang ada kan logikanya begitu. Iya. Coba kamu cerita, aduh saya lupa tadi kenapa? Karena saya dakdikduk, saya takut. Yang ada begitu Mbak, kalau ini takut terus bisa ngerekam semua kan tukang sulap menurut saya Iya, gitu loh. Ya, cukup menarik menyaksikan ah, bagaimana persidangan kemarin. Saya juga cukup mengikuti ya, Pak Jutek menyatakan bahwa mata itu tidak bisa berfungsi seperti kamera yang kemudian bisa men-zoom in dan ya. mem-freeze, kemudian bisa mencatat nomor motor seperti itu kira-kira ya Pak Jutek kemarin. Ya, sampai jelas loh. Ada yang pakai kain coplas mukanya. Coba bayangin Mbak, kalau Ya, dia iya. nggak pakai apa kamera CCTV atau dia nggak pakai apa namanya alat pembesar kan hebat kali dia sampai bisa lihat. Jelas dia katakan. Itu yang saya mau sampaikan. Ya, 8 orang ya ikut Eki. Yang dihadirkan itu hanya Liga Akbar. Liga Akbar pun mengatakan bohong itu. Terus yang mengikut Eki siapa sekarang 8 orang itu? Kok nggak pernah diperiksa? Nah ini nanti itulah bagian kita kan. Jadi sudahlah, belum saya cerita yang sidang tertutup ya. Saya kalau sampaikan lagi ini banyak keanehan lagi. Sampai Oke, ketawa sendiri kami itu di dalam sampai ketawa sendiri gitu kan. Rasanya nggak mungkin gitu kan. baik. Bayangin ya gitu loh, gitu Baik, Mbak baik. Mona. Saya pindah dulu ke Prof. Hudri sekarang. Prof. Hudri, tadi kemarin juga kita mengikuti persidangan. Ada yang cukup menarik juga yang Anda katakan atau Anda jelaskan ketika menjawab pertanyaan dari Pak Jutek dan kawan-kawan adalah bagaimana persidangan peninjauan kembali ini harusnya termohon sifatnya pasif. Nah, kalau menurut Anda pengamatan dari jalannya persidangan PK selama ini memang sudah sesuai dengan aturan atau seperti apa Pak Hudri? Iya, ini kan antara teori ya, aturan dengan fakta di persidangan. Secara aturan, secara teorinya mestinya ini kan sidang ini adalah haknya si pengaju ya, atau yang mengajukan permintaan PK. Karena PK, peninjauan kembali ini bukan persidangan biasa. Dia adalah acaranya luar biasa karena ini adalah upaya hukum luar biasa. Dan yang dilawan itu sebenarnya bukannya penuntut umum. Penuntut umum itu tugasnya selesai sejak dia menuntut ya sampai dengan dia mengeksekusi. Itu yang menurut perundang-undangan baik menurut KUHP maupun undang-undang kejaksaan. Baik. Jaksa itu adalah eksekutor. Nah sekarang ini kan permasalahannya ini kan sudah selesai eksekusinya. Itu adalah haknya si terpidana untuk mengoreksi atau tidak menerima putusan yang terakhir di pengadilan dalam ini
apakah itu di putusan pengadilan negeri atau di putusan banding atau di kasasi. Nah, itu yang tidak diterima oleh si terpidana. Ya, Baik. dan oleh undang-undang memang diberikan keistimewaan ya bahwa hanya terpidana dan ahli warisnya, bukan pihak lain. Nah, jadi menurut saya jaksa ini harusnya bersifat pasif saja ya, karena menurut menurut KUHP ya di pasal 264 itu ya ayat 2 atau ayat 3 menyatakan di dalam pemeriksaan ya permohonan pemeriksaan di dalam pemeriksaan peninjauan kembali itu dihadiri oleh si pengaju ya si pemohon dengan jaksa ya, dengan jaksa, jadi bukan penuntut umum. Oke, Dan jadi seharusnya jaksa tidak melakukan crossfire dengan baik ahli maupun dengan iya, tim iya, kuasa iya, hukum begitu iya, ya Pak iya. Hudri? Ya, 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 kalau dia mau memberikan pendapat ya silakan saja dia berpendapat, tapi dia eh, misalnya berbeda ya, misalnya dengan di acara biasa. Di acara biasa itu memang diatur jaksa boleh memberikan tanggapan atas keterangan saksi atau keterangan terdakwa. Itu jelas diatur dalam KUHP. Nah, sedangkan mengenai acara peninjauan kembali baik di KUHP maupun di Undang-Undang Mahkamah Agung tidak ada persidangan seperti persidangan biasa. Berarti salah dong selama ini yang kita saksikan Pak Hudri? Iya, saya kira ini kan kebiasaan ya, kebiasaan yang dipraktikkan di dalam pengadilan. Mesti kebiasaan ini selama ini adalah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan Ya, jadi seharusnya yang memang saya menyetop itu kira hakim atau bagaimana Pak Hudri? mestinya ya ketua majelis ya, tapi kan ketua majelis ini mengikuti kebiasaan yang terjadi yang sebelumnya gitu loh. Dan kebiasaan ini semestinya harus diakhiri ya, kita harus, jadi ini adalah momen katakanlah ya untuk mengakhiri untuk pemeriksaan peninjauan kembali itu ketika di pengadilan negeri untuk memeriksa apakah permintaan peninjauan kembali setelah memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud pasal 263 ayat 2 yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Jutek. Itu salah satu syarat pertama, ada keadaan baru. Keadaan baru itu atau novo bisa berupa bukti, bisa saksi, barang apapun, atau keadaan-keadaan di mana apabila fakta-fakta atau keadaan yang baru ini terungkap di dalam persidangan awalnya, maka kemungkinan hakim itu akan memutus bebas atau memutus selepas dari tuntutan atau memberikan hukuman yang lebih ringan. Nah, itu Baik. satu. Kedua, terbukti nggak bahwa ada pernyataan keputusan yang berbeda satu dengan lain. Iya. Yang ketiga, yaitu apakah ada kekhilafan atau kekiloran hakim. Nah, di dalam perkara ini yang setidak-tidaknya itu ya adalah kekhilafan hakim, bahwa hakim itu tidak cermat ya dalam memeriksa berkas ya, bahwa pemeriksaan berkas itu, bahwa penyidikan itu tidak didasarkan satu laporan kepolisian, Baik. dan pemanggilan saksi-saksi itu tidak melalui prosedur yang diatur di dalam KUHP. Dan mesti diketahui oleh kita semua bahwa hukum acara pidana atau peradilan sistem peradilan pidana itu harus sesuai dengan aturan, tidak boleh ditafsirkan dan tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Jadi inilah yang menurut saya sudah dipenuhi ya apa yang disyaratkan oleh undang-undang, oleh permintaan atau pengajuan peninjauan kembali ini. Oke, apakah itu kemudian menjadikan PK ini sesuatu yang mudah untuk diputus dan dikabulkan? Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya Pak Hudri dan Pak Jutek. Kita akan kembali usai jeda pemirsa.